Halo anak-anakku sekalian, selamat pagi, semangat pagi, dan salam sehat selalu. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan memakai masker. Ya, anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ini merupakan bagian atau kelanjutan dari video-video yang sudah lalu. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke subtema 4 ya. Ya. Tumbuhan itu memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Kegiatan juga menjaga melestarikan tumbuhan itu sama halnya dengan menjaga alam sekitar kita. Salah satu kegiatan menjaga alam yang bisa kita lakukan adalah merawat tumbuhan. Jumlah tumbuhan meningkat karena berkembang biak. Nah, perkembangbiakan tumbuhan itu dapat terjadi secara alami dan juga dengan buatan manusia. Sebenarnya Tuhan telah mengatur perkembangan tumbuhan dengan sangat baik. Nah, perkembangan biakan tumbuhan itu penting sekali untuk memenuhi kebutuhan manusia dan hewan di sekitar kita. Ya, anak-anakku sekalian, mari kita mempelajari perkembangbiakan pada pertumbuhan serta cara merawat tumbuhan. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman juga memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakannya. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangan biakan alami itu bisa dengan biji atau bisa juga dengan tunas. Selain itu juga dapat juga dengan umbi atau spora. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon-pohon seperti yang ada di sekitar kita, misalnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon semangka, dan sebagainya. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas, misalnya pohon pisang, pohon bambu, pohon cocok bebek, dan sebagainya. Perkembangan biakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, salah satunya contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Tentu saja anak-anak sudah tahu dan pernah melihat proses pencangkokan pada tanaman. Ya, pada kesempatan hari ini yang akan kita bicarakan yaitu perkembangbiakan tanaman dengan cara mencangkok. Ya, mencangkok adalah mencangkok tanaman adalah cara yang paling mudah dan paling murah untuk mengembangbiakkan tanaman. Ya, ada keuntungan dan kelebihan dalam mencangkok. Keuntungannya bahwa mencangkok itu tanaman cepat berbuah ya dari biasanya. Dan mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Nah, sedangkan kekurangan dari tanaman cangkokan adalah bahwa tanaman tersebut mudah roboh. Kenapa mudah roboh? Karena tanaman tersebut tidak mempunyai akar tunggang. Itu. Nah, bagaimana langkah-langkah atau cara mencangkok? Ya, kita ikuti cara langkah-langkah berikut. Ya.
Alat-alat dan bahan yang perlu kita siapkan adalah pisau, kemudian sabut kelapa atau plastik, nanti yang dipakai untuk membungkus, kemudian tali rafia, dan sedikit tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Ya, langkah-langkahnya dalam mencangkok yaitu kita pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran yang sedang. Jadi jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil. Kemudian setelah kita pilih, kita kupas dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir. Kira-kira kita kupas sepanjang 5-10 cm. Nah, lalu kita tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk. Tentunya menggunakan pupuk kandang ya. Lalu kita bungkus tanah dengan sabut kelapa atau dengan plastik. Kemudian kita ikat dengan menggunakan tali rafia. Ya, kita ikat yang kuat agar bungkusan tanah tersebut tidak lepas dari dahannya. Kemudian jangan lupa kita siram setiap pagi dan sore ya, agar cangkokan tersebut tidak sampai mengering. Nah, biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 2 bulan. Bisa lebih, bisa kurang. Nah, anak-anakku sekalian, setelah akarnya tumbuh banyak, maka kita potong cabang dari induknya. Kemudian kita tanam di tempat yang telah disediakan. Nah, demikian anak-anakku sekalian, itulah cara mencangkok tanaman. Baik itu mencangkok tanaman mangga, jeruk, maupun rambutan dan sebagainya. Dan setelah kita cangkok, hasil akhirnya bentuknya seperti ini. Ya, ini hasilnya. Jadi kita ikat atas dan bawah ya, kemudian kita tunggu beberapa bulan, setidaknya 1-2 bulan. Ya, kiranya sampai sekian dulu anak-anakku sekalian pelajaran pada kesempatan ini, dan selamat siang, selamat belajar, dan salam sehat selalu. Terima kasih.